Hai, kembali lagi dengan saya Gali Yogi Rahajeng SPMSI dalam mata kuliah Agribisnis Kreatif dengan pembahasan potensi agribisnis kreatif alternatif. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas potensi agribisnis kreatif dalam potensi kehutanan, peternakan, dan perkebunan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yaitu pada sektor dari perikanan. Indonesia memiliki dua potensi besar di sektor perikanan, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Pada sektor perikanan darat ada banyak varietas yang sudah dibudidayakan, bahkan ada arwana dan patin yang juga sudah diekspor. Seperti dilihat di gambar, Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi dan kontribusi perikanan yang signifikan bagi dunia. Tak hanya menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan, Laut Nusantara juga menjadi tumpuan hidup masyarakat dalam berbagai jenis usaha. Indonesia memiliki wilayah kepulauan terbesar, terdapat 1.904.000 km persegi dan sebagai 10% pemasok komoditas perikanan dunia. Di Indonesia, 7,9 juta penduduk miskin masih bergantung kepada laut dan 54% protein hewani nasional berasal dari ikan. Indonesia juga merupakan segitiga terumbu karang terbesar, yaitu dengan 37% spesies ikan terumbu karang dan 76% spesies karang di dunia. Dan selain ikan, masih ada potensi alternatif lainnya seperti udang, kepiting, bekicot, keong, remis, bahkan katak. Potensi-potensi ini bukan hanya sebagai konsumsi, tetapi juga sebagai produk olahan dan sumber pakan ternak, pakan ikan, dan obat-obatan, baik buat manusia, ternak, maupun tanaman. Ada 4 kebijakan yang mendukung peluang emas bagi investasi perikanan di Indonesia, yaitu insentif pajak penghasilan. Yang kedua adalah keringanan pajak pertambahan nilai. Yang ketiga adalah fasilitas kepabeaan. Yang keempat adalah pangkas birokrasi dalam proses ekspor impor. Ada 6 bisnis potensial dalam investasi perikanan Indonesia, yaitu yang pertama adalah pembekuan ikan. Dapat menyerap hingga investasi 25 miliar, ekspor sebanyak 50%, dan menyerap tenaga kerja minimal adalah 50 orang. Yang kedua adalah daging lumatan dan susimi dengan nilai ekspor 25 miliar rupiah. Proporsi ekspornya adalah 50% dan menyerap tenaga kerja minimal 50 orang. Yang ketiga adalah pengawetan ikan atau ikan kalengan. Itu nilai ekspornya adalah 30 miliar rupiah dengan nilai ekspornya adalah 50% dan bisa menyerap sampai 100 minimal pekerja. Yang keempat, pengawetan udang kalengan dengan jumlah investasi minimal adalah 30 miliar dengan potensi ekspor 50% dan menyerap 100 orang pekerja. Yang kelima, pembekuan biota air lainnya dengan jumlah investasi 20 miliar dan 50% dari proporsi ekspor dan menyerap 50 orang pekerja minimal. Dan yang keenam juga pengawetan biota air lainnya. Ini merupakan contoh dari potensi alternatif yang bisa dikembangkan dalam perikanan atau kelautan Indonesia, bukan hanya komoditi, bukan hanya ikan, tetapi juga di sini ada rumput laut dan alga merah.
Ada berbagai macam jenis rumput laut yang bisa dikembangkan atau dibudidayakan dan dimanfaatkan dalam industri. Ada jenis Glacilaria sp, Sargassum sp, Eukema sp, dan Ecotoni. Potensi ini untuk rumput laut itu dalam bidang farmatika, kosmetika, pangan, bioetanol, dan pembangkit listrik. Berikutnya ada alga merah atau Rhodophyta atau sering dikenal sebagai rumput laut merah. Di sini memiliki banyak manfaat, terutama adalah sebagai antioksidan. Seperti terlihat di gambar di bawah, merupakan produk olahan dari alga merah, yaitu sebagai jelly, produk kosmetik, maupun obat. Potensi berikutnya adalah spirulina. Spirulina bisa dibuat tepung dalam skala rumah tangga. Seperti terlihat di gambar, spirulina berpotensi dimanfaatkan sebagai feed grade yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan alami baik untuk hewan maupun manusia. Potensi alternatif lainnya adalah budidaya cacing sutra. Cacing sutra ini merupakan salah satu pakan alami yang penting dalam kehidupan budidaya ikan air tawar, khususnya pada fase pembenihan. Tujuan dari budidaya ini menghasilkan cacing sutra yang berguna untuk menunjang usaha pembenihan ikan dan dapat dijadikan usaha sampingan bagi pembudidaya ikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan secara ekonomi. Berikutnya, dalam sektor alternatif yang bisa dimanfaatkan adalah mangrove. Mangrove merupakan termasuk dalam potensi dari perikanan karena mangrove merupakan habitat dari hewan-hewan yang ada di laut. Mangrove merupakan mulai atau awalan dari rantai makanan sebagai pelindung dan pemberi nutrisi, penjernih air dan penyaring air asin. Selain itu juga sebagai penahan abrasi dan erosi. Mangrove memiliki potensi pangan. Yang pertama adalah kopi mangrove, kemudian ada keripik mangrove dan sirup mangrove. Selain itu, mangrove juga bisa dimanfaatkan sebagai sabun cair mangrove dan batik mangrove. Masih banyak potensi kelautan maupun air tawar yang ada di Indonesia, tapi belum banyak yang diinovasi atau dikreasikan secara maksimal. Lemahnya kreasi dan inovasi ini terjadi pada sisi sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia yang ada di Indonesia belum banyak atau belum mampu untuk memperdayakan dan memanfaatkan potensi yang ada di Indonesia. Selain potensi-potensi yang saya sebutkan sebelumnya, potensi perikanan dan lingkungan perairan sudah seharusnya dikreasi bagi kepentingan riset, pendidikan, hiburan, desain, dunia kedokteran, industri farmasi, sumber energi, area rekreasi atau pariwisata, seni budaya, penelusuran sejarah, pelestarian lingkungan. Kita masuk ke potensi alternatif berikutnya, yaitu adalah potensi alternatif dari sektor peternakan. Pada sisi peternakan, Indonesia yang terdiri dari beribu pulau dengan beragam karakteristik agroekologinya memiliki keragaman ternak yang sangat kaya, baik jenis maupun varietasnya. Permasalahan pada peternakan, terdapat kecenderungan di sektor peternakan ini
memproduksinya dikendalikan oleh segelintir korporasi atau perusahaan. Dan akhirnya tidak adanya keragaman ternak yang masuk ke produk global, hanya sapi dan ayam saja. Akibatnya kambing, kerbau, biri-biri, kelinci, itik, angsa, dan lain sebagainya yang merupakan potensi besar dari Indonesia tidak banyak dikembangkan. Seperti kita lihat di gambar, daging ayam olahan Indonesia diakui dunia. Hal ini juga tidak lepas dari dukungan dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor komoditas strategis pertanian, salah satunya adalah ayam olahan. Negara tujuan dan volume ekspor, negara yang pertama adalah Timor Leste dengan volume ekspornya 6,6 ton, dan kedua adalah Papua Nugini dengan volume ekspornya 24 ton. Jepang dengan volume ekspornya 12,5 ton. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan industri unggas di Indonesia ini menggeliat. Yang pertama adalah permintaan daging ayam itu sendiri yang tinggi. Kemudian ada oversupply produksi anak ayam yang dapat diatasi. Terus harga pakan atau jagung, gandum, kedelai yang stabil. Ada modernisasi industri perunggasan nasional. Harga acuan ayam hidup lebih tinggi dari HPP. Dan proteksi ayam Indonesia lebih dari ancaman ayam impor. Dan untuk daging sapi dikenal sebagai penunjang perekonomian di Indonesia. Peternakan sapi mayoritas berada di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Sedangkan untuk kepulauan yang lain cenderung tidak banyak produksi dari peternakan sapi ini. Peternakan di Indonesia tadi seperti dinyatakan sebelumnya cukup banyak dan didukung oleh pemerintah, namun dalam pengoperasiannya atau perindustriannya masih fokus hanya kepada daging atau masih fokus kepada hasil ternak yang bisa dijadikan bahan pangan. Akibatnya bagian-bagian ternak yang potensial lain seperti bulu, tulang, tanduk, minyak, dan kotorannya tidak banyak termanfaatkan. Padahal di Indonesia itu merupakan potensi yang sangat besar. Selain diolah atau dikonsumsi, ternak juga bisa dikembangkan potensinya menjadi objek wisata. Dan tadi ada kotoran ataupun limbah dari ternak juga bisa dimanfaatkan. Seperti terlihat di gambar, ada emas limbah ternak. Limbah ternak merupakan kotoran, tetapi kotoran tersebut sangat bermanfaat sehingga dinyatakan sebagai emas limbah ternak. Yang pertama adalah menghasilkan pupuk organik. Pupuk organik yang berasal dari limbah memiliki banyak manfaat karena tidak mengandung bahan kimia yang mampu menurunkan produksi. Kemudian ada untuk kebutuhan rumah tangga, yaitu bisa dimanfaatkan limbah ternaknya sebagai biogas pengganti dari LPG. Berikutnya untuk menjaga lingkungan. Dengan memanfaatkan limbah ternak atau merecycle limbah tersebut, maka akan mengurangi sampah yang tersebar di lingkungan, sehingga lingkungan tetap bersih dan terjaga. Berikutnya untuk bahan bakar kendaraan. Penggunaan energi bahan bakar yang terbarukan seperti energi fosil semakin diperhatikan untuk saat ini, sehingga limbah ternak seperti juga bisa dimanfaatkan sebagai biogas dan bahan bakar pengganti dari yang ada saat ini.
Berikutnya, pada sisi binatang serangga dan nematoda sangat berlimpah. Sebut saja aneka laron, semut, ular, rayap, capung, kupu-kupu, belalang, kecoa, jangkrik, cacing, dan kesemua serangga-serangga tersebut atau binatang nematoda juga belum banyak dimanfaatkan. Padahal binatang-binatang tersebut memiliki potensi yang besar dan juga bisa dikreasikan. Untuk beberapa serangga bisa dikonsumsi, yaitu adalah serangga jangkrik, belalang, pompong ulat Hongkong, ataupun ulat sagu. Dan ini sudah ada peraturan yang menyatakan bahwa serangga-serangga tersebut aman untuk dikonsumsi. Di negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, hal umum untuk masyarakatnya mengkonsumsi dari serangga tersebut. Kalau di Indonesia itu biasanya atau lebih dikenal banyak orang mengkonsumsi adalah belalang, jangkrik itu di daerah Gunung Kidul, ulat sagu itu biasanya di Indonesia bagian timur. Serangga yang paling sering dikonsumsi di dunia adalah kumbang, ulat-ulatan, lebah, tawon, dan semut. Beberapa negara yang mengkonsumsi serangga adalah Cina, Jepang, Meksiko, Brazil, Thailand, dan Indonesia. Berikutnya untuk sisi mikroorganisme juga bisa dikembangkan di Indonesia, yaitu contohnya adalah pada jamur, alga, bakteri maupun virus. Karena keempat mikroorganisme tersebut memiliki manfaat dan berpotensi untuk diproduktifkan baik dalam fermentasi, pengolahan makanan, pengendalian hama dan penyakit baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan, juga untuk perbaikan dari kondisi lingkungan. Dan ada beberapa jamur yang sudah banyak dimanfaatkan, yaitu jamur ragi, jamur kuping, jamur tiram, jamur merang, jamur kayu, dan lain sebagainya. Berdasarkan yang sudah saya uraikan, masih banyak sekali potensi dari peternakan atau potensi alternatif dari sektor peternakan yang belum dikembangkan. Dan karena di Indonesia masih fokus kepada potensi untuk ayam dan sapi, hingga sebenarnya potensi dari peternakan ini butuh perhatian lebih dari pemerintah. Baiklah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu potensi sektor agro-health dan agropsikis. Pertambahan jumlah penduduk, perkembangan perkotaan, lompatan kemajuan pembangunan, dan kemodernan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Hal tersebut akan membuat persoalan kehidupan semakin kompleks dan juga akan bisa mengganggu psikis dan fisik, mental maupun spiritual dari kita sebagai manusia yang menjalankan. Pada akhirnya akan timbul berbagai macam penyakit, baik fisik maupun psikis. Dan meskipun ilmu kedokteran dan ilmu psikis semakin maju dan modern, termasuk metode dan teknologinya, faktanya semakin banyak penyakit yang sulit terobati. Dan pada ujungnya tekanan mental seperti stres, cepat lelah, ketakutan akan memicu berbagai penyakit fisik seperti jerawat, sakit perut, migrain, alergi, dan lain sebagainya.
Di luar pengobatan spiritual yang banyak berkembang, pengobatan dengan memanfaatkan energi alami baik dari tanaman maupun hewan maupun lingkungan yang bersih terus dikembangkan. Pengobatan dapat dilakukan secara mandiri, contohnya adalah seperti yang banyak dilakukan saat ini dikarenakan pandemi, orang stres dengan corona dan COVID-19 sehingga banyak yang akhirnya melepaskan atau merilis stresnya dengan tanaman hias karena tidak bisa keluar rumah, tidak bisa liburan, sehingga kembalinya untuk merilis stres atau relaksasinya adalah dengan merawat tanaman hias. Karena itu pada potensi alternatif dari alkohol dan agrofisikis, tanaman hias ini merupakan potensi yang besar. Seperti terlihat di gambar, dalam setahun Indonesia itu mengekspor tanaman hias dalam bentuk bibit. Dan jenis bibit tanaman hias tersebut yang banyak diekspor adalah Sainpolia, Aglonema, Tillandsia, dan Kalanchoe. Negara tujuannya adalah Belanda, Italia, Denmark, dan Jerman. Kementerian Pertanian akan memperluas pasarnya juga ke Jepang dan negara-negara Timur Tengah. Sindrom dari tanaman hias ini bukan hanya ada di Indonesia, tapi hampir ke seluruh dunia. Selain tersebut, tanaman hias juga bisa berfungsi sebagai obat herbal. Jadi selain merawat tanaman hias yang daun-daun, juga bisa beberapa tanaman hias yang dirawat untuk sebagai toga atau tanaman obat keluarga. Yang pertama adalah chamomile. Ini mengobati sakit perut, sistem syaraf, infeksi, dan gangguan perut pada anak. Ada lemon balm, mengandung minyak hingga tanin yang memiliki efek menenangkan. Ada lavender, berguna sebagai antidepresan ringan. Calendula sebagai antiseptik, anti jamur, dan penyembuh luka. Berikutnya ada beberapa bunga yang selain cantik atau bisa menjadi terapi, tapi juga bisa menyehatkan untuk mempercantik ruangan sebagai teh dan dikonsumsi secara medis. Di antaranya adalah mawar. Ini ternyata mawarnya tinggi vitamin C dan memiliki antiinflamasi dan bisa mengobati batuk dan pilek. Kemudian ada melati, bisa mengobati sesak napas, demam, dan sakit kepala. Kembang sepatu mengobati batuk, pilek, flu. Lili lembah mengobati kondisi jantung dan keracunan gas. Kamboja mengobati bisul, bengkak, dan kutil. Anggrek mengobati demam, gangguan saraf, dan sakit gigi. Bunga matahari mencegah diabetes, osteoporosis, dan merupakan antiinflamasi. Chamomile membantu darah, meredakan sakit kepala, membantu tidur. Violet memiliki antiinflamasi dan antipiretik untuk mengobati demam, infeksi. Pagoda ini mengobati gangguan pendarahan. Krisan ini mengobati sakit kepala, masalah pencernaan, berdarah-darah. Lotus atau bunga teratai mengobati gangguan dalam pendarahan. Tapi perlu diingat, karena ini merupakan produk herbal ataupun bahan alami, sehingga efeknya tentu saja tidak akan sama dengan penggunaan obat-obat kimia. Karena obat-obatan kimia itu adalah ekstrak yang sudah diberi dan dibawa lagi secara teknologi untuk dikuatkan. Sedangkan kalau obat-obat herbal ini tentu saja dia akan lebih ringan, prosesnya lama, rutin, baru bisa berefek kepada penyakit.
Salah satu khasiat tanaman yang penggunaannya juga sedang menjadi tren di masyarakat sekarang adalah aromaterapi atau yang ada essential oil sebagai sarana untuk menurunkan tingkat stres, letih, sehingga urat-urat syaraf itu menjadi lebih lentur dan badan lebih nyaman. Secara medis, minyak aromaterapi atau essential oil ini memberikan efek stimulasi, keseimbangan, relaksasi pada pikiran dan juga fisik. Beberapa penyakit juga penyembuhannya dapat dimungkinkan dengan distimulasi aromaterapi seperti stres, gatal-gatal, insomnia, gangguan pencernaan, dan lain sebagainya. Beberapa aromaterapi seperti terlihat di gambar adalah lavender, lemon, peppermint, tea tree, eucalyptus, frankincense, lemongrass atau serai, orange, dan geranium. Potensi agro lainnya yang bisa dikembangkan adalah urban farming. Selain untuk solusi krisis pangan, kebanyakan dikarenakan pandemi saat ini banyak orang juga selain merawat tanaman hias, menggunakan aromaterapi sebagai sarana penyembuhan, healing atau penghilang stres, juga banyak yang melakukan proses urban farming atau menanam di daerah perkotaan. Metode urban farming ada beberapa. Yang pertama adalah vertikultur. Ini bisa seperti yang digambar menggunakan botol atau pipa. Tanaman yang biasa di vertikultur adalah bayam, sawi, seledri, dan sayuran daun lainnya. Ada juga aquaponik yang diintegrasikan dengan budidaya hewan air. Itu biasanya adalah selada, kangkung, dan pakcoy. Ada juga hidroponik yang penggunaannya itu tanpa tanah, hanya air dan unsur hara. Ada juga wall gardening, ini vertikal atau bertingkat di dinding. Manfaatnya menghasilkan bahan pangan untuk rumah tangga yang sehat dan dapat dikonsumsi, menambahkan pendapatan skala mikro, mengurangi polusi udara di lingkungan tempat tinggal, dan juga mengurangi sampah rumah tangga. Karena biasanya dalam urban farming ini menggunakan botol-botol bekas. Kemudian juga biasanya proses urban farming ini juga disertai dengan pemanfaatan kompos yang dibuat dari sampah dapur. Berikut pembahasan saya tentang potensi agribisnis kreatif alternatif dari berbagai macam sektor. Semoga memberikan manfaat dan pemahaman yang baru. Terima